Sebagai atlet kita tumbuh dengan satu keyakinan yang sangat kuat. Kalau kamu disiplin, kalau kamu berprestasi, dan kalau kamu juara, hidup kamu pasti aman. Keyakinan ini diajarkan oleh orang tua, pelatih, guru, bahkan negara. Dan untuk waktu yang lama, keyakinan itu terasa masuk akal. Tapi pelan-pelan realita membuktikan sesuatu yang berbeda, teman-teman. Hari ini kita melihat banyak atlet-atlet yang benar-benar berlatih keras, yang mengorbankan masa kecilnya, yang membawa nama daerah, membawa nama harum negara, tapi setelah semua itu hidupnya tidak selalu sejahtera. Dan di saat yang sama kita melihat fenomena lain, teman-teman. Orang yang bukan atlet atau bahkan baru belajar olahraga tapi aktif di media sosial, punya audiens besar, punya cerita yang terus berjalan. Hidupnya terlihat jauh lebih mapan. Disitulah muncul pertanyaan yang sangat jujur dari dalam diri kita tapi tidak nyaman. Kenapa bisa seperti ini? Banyak orang langsung menyalahkan atlet, dibilang kurang pintar bisnis, kurang cari peluang, kurang adaptif. Tapi itu jawaban yang terlalu mudah. Masalah utamanya bukan di individunya. Masalahnya ada di sistem. Sistem olahraga terutama di Indonesia dibangun dengan logika lama. Logika bahwa prestasi adalah segalanya dan ekonomi akan otomatis menyusul. Masalahnya dunia sudah berubah, teman-teman. Ekonomi sudah berubah. Cara uang bergerak juga sudah berubah. Hari ini uang tidak lagi murni mengikuti prestasi. Uang mengikuti perhatian. Siapa yang paling banyak ditonton, paling sering dibicarakan, dan paling sering hadir di layar kita, dialah yang punya nilai ekonomi tinggi. Ini bukan teori, ini fakta. Atlet Indonesia sejak dini diajarkan untuk rendah hati, diam, fokus, latihan saja. Tidak usah banyak bicara, biar prestasi yang berbicara. Itu gaya lama. Dan itu nilai yang mulia sebenarnya. Tapi di era digital, diam berarti tidak terlihat. Dan yang tidak terlihat dianggap tidak ada alias nothing. Sementara itu, orang-orang di luar sistem olahraga justru membangun cerita setiap hari. Mereka mendokumentasikan proses kegagalan, latihan tentang kebingungannya, bahkan drama-drama kecil. Mereka tidak menunggu sukses untuk mulai dikenal. Mereka dikenal lebih dulu, baru kemudian monetisasi datang. Fenomena seperti Jack Paul sering dijadikan contoh ekstrim, bukan karena dia atlet terbaik, tapi karena dia memahami satu hal penting. Di era ini, perhatian adalah aset. Dan aset itu bisa diubah menjadi uang, pengaruh, dan kekuasaan dalam sistem olahraga itu sendiri. Sekarang penting untuk kita luruskan satu hal. Ini bukan ajakan supaya atlet meninggalkan prestasi. Ini bukan ajakan supaya atlet berubah menjadi badut konten. Ini juga bukan pembenaran atas sistem yang tidak adil ini. Ini adalah ajakan untuk beradaptasi secara sadar. Atlet Indonesia sebenarnya punya modal yang sangat kuat dan sangat besar. Cerita perjuangannya, latar belakang yang sederhana, latihan dalam keterbatasan, tekanan ekonomi keluarga, nama daerah, sekolah, nama komunitas. Masalahnya cerita ini jarang sekali diceritakan oleh atletnya itu sendiri. Seringkali cerita atlet baru muncul ketika mereka sudah juara besar atau saat gagal total atau saat sedang butuh bantuan. Padahal seharusnya cerita itu dibangun sejak awal. Karena cerita bukan hanya soal simpati, cerita adalah fondasi kepercayaan. Masyarakat Indonesia tidak selalu mencari atlet yang sempurna. Masyarakat Indonesia justru menghargai perjuangan yang terasa manusiawi. Contoh berangkat subuh, latihan hujan-hujanan, naik motor ke gym, makan sederhana, cedera tapi tetap lanjut, itu semua punya nilai. Masalahnya kalau atlet tidak menceritakan kisahnya sendiri, maka orang lain yang akan membentuk narasinya. Dan seringkali narasi yang terbentuk tidak utuh, teman-teman.
kita juga harus jujur membicarakan satu hal yang jarang dibahas. Karir atlet itu pendek, badan punya batas, cedera bisa datang kapan saja, prestasi bisa berhenti dalam satu malam. Tapi nama bisa hidup jauh lebih panjang jika dibangun dengan sadar. Ingat, dengan sadar. Disinilah peran personal branding menjadi penting, bukan untuk pamer, bukan untuk pencitraan palsu, tapi sebagai perlindungan jangka panjang. Ketika atlet punya audiens sendiri, dia tidak sepenuhnya bergantung pada promotor, federasi atau momentum sesaat. Dia punya posisi tawar, dia punya suara, dia punya pilihan, teman-teman. Ini juga tanggung jawab ekosistem. Pelatih, federasi, bahkan negara perlu mulai melihat atlet bukan hanya sebagai mesin prestasi, tapi manusia dengan masa depan panjang. Mengajarkan atlet soal media, soal kontrak, soal nilai diri bukanlah distraksi, itu bekal hidup. Ingat, itu bekal hidup. Kalau tidak, kita akan terus melihat pola yang sama. Terus-terusan, atlet juara saat muda dipuja sebentar lalu dilupakan. Sementara yang bertahan lama adalah mereka yang menguasai cerita. Dunia olahraga hari ini bukan hanya soal siapa yang menang, tapi siapa yang diingat. Dan ingatan publik dibentuk oleh kehadiran yang konsisten. Konsisten. Mungkin ini terdengar pahit, mungkin ini terdengar tidak ideal. Tapi realita tidak selalu menunggu kita siap. Pertanyaannya, sekarang bukan lagi apakah ini adil. Pertanyaannya adalah apakah kita mau beradaptasi atau tertinggal sambil berharap dunia kembali seperti dulu. Prestasi tetap penting, latihan tetap fondasi, disiplin tetap harga mati. Tapi di era ini, atlet juga perlu sadar satu hal. Menguasai cerita sendiri adalah bentuk lain dari bertahan hidup. Kalau kamu atlet, pelatih, penggiat olahraga, atau sekedar penonton, menurut kamu, apakah atlet Indonesia sudah diberi ruang dan bekal untuk hidup di dunia baru ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Saya Suwardi,